Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMP Negeri 1 Jenu. Kita akan memulai pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada semester 1 tahun ajaran yang baru ini. Pelajaran atau pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna atau nama-nama yang indah dari Allah yang jumlahnya 99. Dan lebih dahulu mari kita berdoa, semoga apa yang kita kaji ini nanti bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan lingkungan kita, dan terkhusus lagi semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita nantinya bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, sehingga pelajaran yang akan kita kaji itu nantinya bisa lebih efektif dan efisien. Anak-anakku yang saya banggakan, yang pertama yang akan kita bahas adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan saya jelaskan secara singkat-singkat saja, nanti bisa kalian pelajari sendiri dalam buku paket. Iman menurut bahasa ini adalah percaya atau membenarkan. Kemudian menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasi dalam perbuatan. Jadi iman ini harus ikrar dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari harus diaplikasikan. Kemudian pembuktian adanya Allah ini dibagi menjadi dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli ini dapat dijangkau akal, sedangkan dalil nakli ini dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ini pembuktian adanya Allah. Ini akan saya tampilkan secara sekilas saja, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna atau nama-nama yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian Asmaul Husna ini secara bahasa nama-nama yang indah dan baik. Kemudian secara istilah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Asmaul Husna ini jumlahnya ada 99. Ya, jadi anak-anak ini diusahakan untuk hafal ke 99 Asmaul Husna ini. Ini semuanya mungkin sudah familiar ya. Kemudian dalil nakli tentang Asmaul Husna. Nah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7. Al-A'raf 7 ayat 180 ya. Ini bisa anak-anak baca ya. Baca Al-Qur'annya, kemudian maknanya, sehingga yang tidak tahu artinya ini nanti bisa memahami dalil nakli tentang Asmaul Husna yang sudah terdapat di buku pelajaran. Insya Allah ini semuanya ada di dalam buku pelajaran. Nanti kalau sudah diberikan buku paket, anak-anak bisa membacanya. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Alim atau Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Jadi apa yang ada di dalam hati kita itu Allah semuanya tahu. Bahkan yang akan terbesit saja itu Allah tahu semuanya. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 59. Ini bisa anak-anak baca ya. Dibaca Al-Qur'annya, kemudian dibaca juga artinya, sehingga anak-anak akan dapat memahami dengan baik dan benar. Anak-anak itu yang saya cintai dan saya banggakan, materi PAI ini sangat penting. Jangan sampai materi PAI ini
kesampingkan ya, karena semua materi yang ada di mata pelajaran SMP Negeri 1 itu semuanya sangat penting. Yang kedua adalah Al-Kabir atau Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Dan jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ini semuanya mengandung manfaat. Baik itu nyamuk, semut, kecoa dan sebagainya, ini mengandung manfaat yang besar untuk manusia. Ya, biarpun nyamuk itu kecil, tapi dengan adanya nyamuk tersebut, ini manusia bisa membuat pabrik obat nyamuk, sehingga banyak sekali manusia yang mendapatkan pekerjaan dari barokahnya nyamuk, termasuk semut, termasuk kecoa, atau bahkan hewan yang kecil sekalipun. Yang ketiga, As-Sami atau Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah, meskipun suara itu sangat pelan. Jadi Allah Maha mendengar atas segala sesuatu. Suara hatimu itu pun Allah juga bisa mendengar. Kamu punya unek-unek ya di dalam hatimu, misalkan di dalam hatimu mengucap sesuatu yang buruk, tidak terucap oleh mulut, tapi Allah mendengar. Karena apa yang ada di dalam hatimu, apa yang engkau ucapkan biarpun pelan, Allah mendengar semuanya tanpa terkecuali. Kemudian perilaku yang sesuai dengan As-Sami. Yang pertama, harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Jadi orang lain kalau berbicara itu didengarkan, jangan diabaikan. Barangkali dari apa yang diucapkan seseorang itu ada ilmu. Kemudian menjadi orang yang peka terhadap informasi. Kemudian berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan buruk. Yang ketiga, Al-Basir, Maha melihat. Ini secara cepat ya. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Biarpun di muka bumi ini banyak sekali makhluk, tak terhitung jumlahnya, banyak sekali manusia, jutaan manusia. Ini Allah semuanya bisa melihat satu persatu. Jangan sampai beranggapan bahwa banyak makhluk, banyak perbuatan yang dilakukan oleh makhluk, mungkin Allah hanya tahu 1, 2, 3. Tidak. Allah tahu semua yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh semua makhluknya, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Allah Maha melihat atas apa yang dilakukan oleh makhluknya. Kemudian perilaku yang sesuai dengan Al-Basir. Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran dari Allah. Kemudian yang kedua, pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Kemudian fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja fungsi tersebut? Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. Jadi orang beriman itu akan lebih dekat pertolongannya dengan Allah. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Memang kalau orang sudah beriman itu jiwanya tenang. Kalau ada orang yang gelisah, berarti dia imannya sedang menipis.
Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman ini akan selalu berada dalam kerugian. Yang keempat, sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Yang kelima, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini fungsinya sangat banyak sekali. Selanjutnya, sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Kemudian dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Ya, jadi dengan iman yang kuat maka akan semakin tebal. Sekian apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Ini adalah pertemuan yang pertama. Jadi mohon anak-anak ini harus proaktif ya. Setiap ada tugas yang akan saya berikan di grup kelas 7 ini mohon anak-anak melaksanakan dengan baik. Jika ada perintah entah itu saya suruh untuk mencari materi atau mendengarkan atau browsing ataupun mengerjakan tugas, mohon dikerjakan dengan baik dan benar. Apabila anak-anak tidak melaksanakan tugas yang saya berikan, ya mohon maaf, berarti siswa tersebut saya anggap tidak mengikuti pelajaran PAI. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.